Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Apakah semuanya baik-baik saja? Ya, alhamdulillah kalau semuanya baik-baik saja. Jangan lupa kita harus menjaga kesehatan tubuh kita agar kita tetap sehat dan juga agar kita terhindar dari segala penyakit yang ada pada saat ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kesehatan, kemudahan dalam belajar, dan juga mendapatkan ilmu yang barokah. Baiklah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah semuanya hadir pada kali ini? Ya, alhamdulillah kalau semuanya hadir. Jadi kita siap untuk memulai pembelajaran kita pada kali ini. Tetap semangat dalam belajar kali ini. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, baiknya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu agar kita lebih semangat dalam belajar dan juga kita lebih cinta terhadap bangsa dan negara kita ini. Bernyanyi bersama-sama ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 2, manfaat energi, pembelajaran yang ketiga. Baik, tujuan pembelajaran pada kali ini ialah yang pertama, dengan percobaan, siswa mampu mengidentifikasi manfaat perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, dengan percobaan, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi dengan sistematis. Yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu menyajikan teks petunjuk tertulis tentang cara aman menggunakan listrik dengan sistematis. Di sekitar rumah, banyak sumber energi listrik yang dimanfaatkan oleh kita. Namun, kita harus hati-hati dengan sumber listrik tersebut karena bisa berbahaya. Baiklah, sebelumnya amati gambar berikut ini dan deskripsikan pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama, kegiatan apa saja yang tampak pada gambar tersebut? Kedua, apakah kegiatan tersebut berbahaya atau justru aman untuk dilakukan? Setelah dideskripsikan, kita akan membahasnya bersama-sama nanti. Baiklah, untuk gambar yang pertama ialah seorang anak sedang memanjat tiang listrik. Hal tersebut sangatlah berbahaya karena bisa menyebabkan tersengat aliran listrik. Untuk gambar yang selanjutnya ialah seorang anak yang berenang sambil memainkan radio. Kegiatan tersebut juga sangat berbahaya karena aliran listrik akan sangat cepat merambat
jika di dalam air. Jika terdapat kabel yang terkelupas, maka aliran listrik tersebut bisa masuk ke dalam kolam dan anak tersebut bisa tersengat aliran listrik. Selain itu, juga bisa menyebabkan terjadinya korsleting listrik. Listrik dan air sangatlah berbahaya. Ya, untuk kegiatan lainnya ialah seorang anak yang sedang bermain layang-layang di dekat jalur listrik. Seandainya layang-layang tersebut sangkut pada kabel bertegangan listrik yang lumayan besar tersebut, anak yang memegang tali pun akan tersengat karena listrik bisa mengalir melalui tali layangan. Jadi kita harus berhati-hati dalam bermain layang-layangan ya. Jangan sampai menyebabkan kita menjadi terkena bahaya. Kita boleh menggunakan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan kita. Namun, kita juga harus berhati-hati terhadap sumber listrik tersebut karena sangat berbahaya. Baiklah, untuk kegiatan selanjutnya ada sedikit tugas. Perhatikan gambar berikut. Tulislah barang-barang yang menggunakan listrik di setiap ruangan rumah dan kemungkinan bahaya yang ditimbulkannya. Tulis juga apa yang harus kamu lakukan saat menggunakan barang tersebut. Di sekitar rumah, banyak sumber energi listrik yang dimanfaatkan oleh kita. Hampir di setiap ruangan di rumah kita pasti terdapat alat-alat elektronik yang menggunakan energi listrik. Setiap harinya, kita tidak bisa terlepas dari penggunaan energi listrik. Namun, juga kita harus berhati-hati dengan sumber listrik karena sangatlah berbahaya. Ada beberapa sumber listrik yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik energi listrik dari PLN maupun energi listrik dari sumber-sumber yang lain. Hampir semua keperluan kita akan energi listrik terpenuhi dari energi listrik yang bersumber dari PLN. Adapun energi listrik yang bersumber dari PLN ialah yang pertama PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Yang kedua PLTU. PLTU ialah pembangkit listrik tenaga uap. Yang ketiga PLTB. PLTB ialah pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Yang keempat PLTD, yaitu pembangkit listrik tenaga diesel. Itu merupakan pembangkit listrik yang bersumber dari PLN. Selain energi listrik yang bersumber dari PLN, ada juga sumber listrik lainnya yang bisa digunakan sehari-hari. Antara lain yaitu aki, dinamo, dan juga baterai. Aki merupakan sumber energi yang mempunyai kemampuan untuk menyimpan energi listrik selama beberapa saat. Hanya beberapa saat ya. Cara penggunaan aki itu dengan cara dicas ketika sudah terisi penuh, bisa digunakan untuk beberapa saat tenaga listriknya. Untuk yang kedua ialah dinamo. Dinamo bisa digunakan sebagai energi listrik juga. Biasanya digunakan pada sepeda, lampu sepeda itu terbuat dari dinamo. Yang selanjutnya ialah baterai. Baterai merupakan sumber energi listrik pada beberapa alat elektronik yang tidak bisa menggunakan energi listrik secara langsung, seperti yang biasa kita gunakan yaitu remote TV, senter, dan lain-lain. Energi listrik sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Ketika tidak menggunakan listrik secara langsung, akan tetapi diubah dulu ke bentuk energi lain. Antara lain, energi listrik diubah menjadi energi panas, energi listrik diubah menjadi energi cahaya, energi listrik diubah menjadi energi gerak, energi listrik menjadi energi bunyi, bahkan energi listrik diubah menjadi
energi bunyi sekaligus energi cahaya seperti pada televisi. Kegiatan kita selanjutnya ialah ayo kita membaca. Tahukah kamu bahwa tubuh mengandung banyak air? Karena itu, tubuhmu sangat mudah terkena aliran listrik. Mereka yang bekerja di tempat yang mengandung banyak listrik memerlukan pakaian khusus. Kamu harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitarmu. Saat kamu bermain layangan, bermainlah di tempat yang aman, yang tidak ada gardu listriknya. Benang layangan yang basah sangat berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik. Suatu saat, mungkin kamu membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik. Sebaiknya, kamu meminta bantuan orang dewasa di sekitarmu. Jauhilah barang-barang elektronik dari air. Tahukah kamu, petir juga mengandung listrik. Segeralah masuk ke dalam ruangan apabila petir mulai terdengar, karena itu sangat berbahaya. Ya, kegiatan selanjutnya ialah tugas. Tugas untuk kalian semuanya ya. Berdasarkan hasil diskusi dari bacaan teks di atas, buatlah petunjuk tentang cara menghindari bahaya listrik. Selanjutnya, tulislah 5 manfaat energi listrik bagi kehidupanmu. Tugasnya dikerjakan di rumah ya, dan dikumpulkan pada pembelajaran yang selanjutnya. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada kali ini, kita membahas tentang apa saja? Ya, pada pembelajaran kita kali ini, kita membahas tentang bahaya dari penggunaan energi listrik. Bagaimana cara menghindari bahaya energi listrik, sumber energi listrik, baik yang berupa dari PLN maupun dari sumber yang lain, dan juga membahas tentang energi yang ada di rumah atau di ruangan kita. Demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Baiknya sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat pada kali ini dapat bermanfaat dan juga dapat diserap oleh kita. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.